Pangeran Tejaningrat terkejut. Tangannya memegang keris yang teracu ke depan, tetapi pandangannya kosong memandang kepada Rorohoyi yang sedang duduk bersimpuh di dekatnya. Rorohoyi juga terkejut. Kemudian Mas Roro segera berdiri, lalu memandang kepada Pangeran Tejaningrat yang sedang berdiri. Hanya selangkah di hadapannya sambil membawa keris yang terhunus. Cintaku kepada Pangeran Tejaningrat jauh lebih berharga dibandingkan dengan nyawaku ini, kata Mas Roro dalam hati. Lalu hatinya pun merasa nyaman dan tentram berada di dekat Pangeran Tejaningrat. Kanjeng Adipati Anom, calon Raja Mataram, pemuda yang dicintai dengan segenap jiwa raganya. Melihat Pangeran Tejaningrat belum melaksanakan perintahnya, maka kemarahan Raja Mataram itu semakin berkobar. Tejaningrat, bunuh Rorohoyi sekarang atau aku bunuh di sini, teriak Raja Mataram itu sambil tangannya menunjuk ke arah Rorohoyi. Rorohoyi mengangkat wajahnya. Mas Roro tidak rela kalau Pangeran Tejaningrat mati dibunuh oleh Kanjeng Sunan hanya karena sang pangeran tidak mau membunuhnya. Pangeran Tejaningrat hanya menengok sejenak ke arah ayandanya, lalu kembali pandangannya yang hampa memandang ke arah Rorohoyi yang berdiri selangkah di hadapannya. Kanjeng Sunan ingin membunuhku. Tidak apa-apa asal Pangeran Tejaningrat selamat, kata Rorohoyi dalam hatinya yang merasa sangat khawatir dengan keselamatan Pangeran Tejaningrat. Cepat Teja, bunuh Rorohoyi, atau kalian berdua aku bunuh sekarang. Perintah ayahandanya terdengar keras, dan sesaat kemudian tangan kanan sang Hamangkurat telah bergetar. Setiap diayunkan untuk membunuh putra mahkota dan putri Sinengker. Pangeran Tejaningrat tetap tidak bergerak. Tangannya masih memegang keris pusaka Kiai Parungsari yang mengacu ke depan. Suasana menjadi hening, tetapi keheningan itu dipecahkan oleh teriakan Rorohoyi yang melompat ke depan menubruk keris yang dipegang oleh Pangeran Tejaningrat. Pangeran Tejaningrat sangat terkejut ketika Rorohoyi melompat ke arahnya. Tetapi sang pangeran yang sebenarnya adalah bukan orang yang lemah. Ilmu kanuragan cukup tinggi, tetapi saat itu sang pangeran terlambat menyadari ketika secara tiba-tiba Rorohoyi telah melompat menubruk ke arah kerisnya. Dengan cepat keris yang dipegangnya ditarik ke belakang, tetapi usahanya tidak berhasil sepenuhnya. Ternyata ujung bilah keris pusaka Kiai Parungsari masih sempat menggores lengan kiri Rorohoyi. Hanya sebuah goresan kecil, tetapi goresan itu adalah goresan keris pusaka milik Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Setelah menggores lengan Rorohoyi, keris Kiai Parungsari terlempar dan jatuh di dekat Tumenggung Wirapatra. Lalu oleh Ki Tumenggung keris itu diambilnya, lalu diberikan kepada Raja Mataram. Rorohoyi yang telah melompat menubruk keris Kiai Parungsari merasa lengannya tersengat pedih seperti digigit seekor ular weling. Dan sesaat Mas Roro
terhuyung jatuh ke lantai. Masih dilihatnya Pangeran Tejaningrat yang memanggil namanya sambil memeluk tubuhnya erat sekali. Pangeran, kata Rorohoyi sambil menahan kesakitan karena lengannya tergores keris Kiai Parungsari milik ingkang sinuwun, sebuah keris pusaka yang mempunyai warangan yang sangat kuat. Mas Roro, kata Pangeran Tejaningrat yang memeluk Putri Sinengker itu semakin erat. Pangeran, kata Rorohoyi berlahan. Sesaat Mas Roro merasa bahagia dalam pelukan orang yang dicintainya. Pangeran, kata Mas Rorohoyi dengan suara yang lemah, tetapi bibirnya terlihat tersenyum karena telah berhasil mencegah Kanjeng Sunan membunuh sang pangeran. Dan setelah itu pandangannya pun menjadi gelap. Mas Roro, kata Pangeran Tejaningrat, suara pun terdengar paro. Tangannya masih memeluk tubuh Putri Sengkeran ayandanya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mas Roro, suara Pangeran Tejaningrat berlahan memanggil Putri Sinengker, tetapi yang dipanggil tidak akan bisa menjawab. Bibir Mas Roro masih terlihat tersenyum dalam pelukan cintanya. Dua langkah di hadapan Pangeran Tejaningrat yang masih memeluk raga Mas Roro, berdiri dengan gagahnya Raja Mataram yang mempunyai kekuasaan seluas segoro kidul, yang baru saja menghukum beberapa orang yang telah dianggapnya bersalah terhadapnya. Setelah memasukkan bilah keris pusakanya, Kanjeng Sunan Amangkurat Agung melihat ke arah Pangeran Tejaningrat yang masih memeluk tubuh Putri Sengkerannya yang sudah tak bernyawa dan masih terbaring di lantai. Tumenggung Wirapatra, kata Kanjeng Sunan memanggil salah seorang tumenggung kepercayaannya. Dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wirapatra, coba kau periksa Rorohoyi, apakah ia masih hidup? Kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wirapatra setelah menyembah, maka kita Tumenggung segera memeriksa tubuh Rorohoyi. Pangeran Tejaningrat yang memeluk Rorohoyi tidak mau melepaskan pelukannya, sehingga kita Tumenggung terpaksa berkata sekali lagi, Pangeran Tejaningrat, silakan bergeser agak ke belakang. Saya akan memeriksa Rorohoyi. Sang pangeran pun terpaksa mundur ke belakang. Lalu Tumenggung Wirapatra segera memeriksa tubuh Rorohoyi yang tergeletak di lantai. Denyut nadi di pergelangan tangan dan di lehernya diperiksa, lalu napasnya juga diperiksa. Tidak ada aliran udara di lubang hidungnya. Rorohoyi sudah meninggal, Kanjeng Sunan, kata Ki Tumenggung Wirapatra. Ki Tumenggung, kau urus sekarang juga penguburan Rorohoyi, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wirapatra. Lalu Ki Tumenggung memberi isyarat kepada para prajurit yang telah siap di belakang. Dua orang prajurit segera maju ke depan, lalu mengangkat tubuh Rorohoyi yang telah meninggal dunia, lalu membawanya keluar ruangan melalui pintu samping. Ki
Kini tinggallah Pangeran Tejaningrat yang telah kehilangan Rorohoyi, yang jenazahnya telah dibawa keluar dari ruangan itu. Pandangannya hampa, sorot matanya memandang ke arah pintu tempat menghilangnya Rorohoyi yang diangkat oleh 2 orang prajurit Mataram. Mas Roro, Mas Roro, panggil Pangeran Tejaningrat. Hanya bibir sang pangeran yang bergerak-gerak menyebut nama kekasihnya, tetapi sama sekali tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tejaningrat, kata Raja Mataram memanggilnya. Dengan tatapan mata yang kosong, Pangeran Tejaningrat memandang ke arah ayandanya yang telah memanggilnya. Kau dengar kata-kataku, kata ayandanya. Kau juga bersalah terhadap raja. Maka sekarang juga aku juga akan menjatuhkan hukumannya, kata ayandanya. Tejaningrat, terimalah hukumanmu. Mulai sekarang kau akan dibuang di hutan larangan, dan sebelum aku ampuni kesalahanmu, kau tidak boleh keluar dari hutan larangan, kata ayandanya. Tumenggung Jayanegara panggil ingkang sinuwun. Dawuh dalem Kanjeng Sinuwun, kata Tumenggung. Kau buang Tejaningrat ke hutan larangan sekarang juga, kata Kanjeng Sunan Hamangkuragung. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Jayanegara. Setelah menyembah rajanya, maka Tumenggung Jayanegara segera mendekati Pangeran Tejaningrat, lalu mengikat kedua tangannya dengan kain cindi berwarna merah. Mari Pangeran, saya antar ke hutan larangan, kata Tumenggung Jayanegara. Pangeran Tejaningrat kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruangan ayandanya. Di sebelahnya berjalan Tumenggung Jayanegara, dan di belakangnya berjalan 6 orang prajurit Mataram. Maaf Pangeran, saya hanya menjalankan tugas, kata Tumenggung Jayanegara. Pangeran Tejaningrat berjalan terus. Sang pangeran hanya sekilas memandang ke arah Tumenggung Jayanegara, tetapi pandangan matanya masih menerawang jauh, menyesali kematian Rorohoyi yang tergores ujung keris pusaka Keraton Mataram Kyai Parungsari yang tergenggam di tangannya. Rombongan itu terus berjalan. 8 orang melangkahkan kakinya menuju pintu gerbang keraton. Seorang diantaranya berjalan dengan kedua tangan terikat sebuah kain cindi berwarna merah. 2 orang prajurit yang sedang berjaga di pintu gerbang merasa heran melihat Pangeran Tejaningrat berjalan dengan tangan yang terikat, sedangkan di sebelahnya berjalan Tumenggung Jayanegara diikuti oleh 6 orang prajurit Mataram. Tumenggung Jayanegara tidak menghiraukan ketika 2 orang prajurit itu membungkuk hormat kepadanya. Mereka berjalan melewati alun-alun. Banyak orang yang terkejut melihat Pangeran Tejaningrat yang tangannya terikat kain cindi, termasuk 2 orang pemuda yang sedang berjalan menuju Sungai Gajah Wong sambil membawa keranjang tempat rumput untuk makan kuda-kuda yang berada di gedukan. Kedua pemuda itu segera meletakkan keranjangnya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Kakang Pamuksa, lihat, itu Pangeran Tejaningrat yang terikat tangannya. Mau dibawa kemanakah Kanjeng Adipati Anom?" "Aku tidak tahu Sembodo,"
kata Pamuksa. Lalu tiba-tiba Pamuksa berkata lagi, kau bawakan keranjangku, lalu sembunyikan keranjang itu ke hutan. Aku akan mengikuti kemana Pangeran Tejaningrat dibawa pergi oleh prajurit itu. Baik Kakang, jawab Sembada. Nanti kalau Ki Bekelguna bertanya kepadamu, katakan aku sedang sakit, lalu pulang ke dalam wetan. Kau tidak usah cerita kalau aku mengikuti perjalanan Pangeran Tejaningrat. Besok saja aku akan menghadap Ki Bekelguna, kata Pamuksa. Baik Kakang, jawab Sembada. Sesaat kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Pamuksa berjalan mengikuti rombongan yang dipimpin oleh seseorang yang berpakaian tumenggung. Siapakah tumenggung yang memimpin rombongan itu? Kata Pamuksa sambil berusaha jangan sampai terlihat oleh prajurit yang mengantar Pangeran Tejaningrat yang terikat kedua tangannya. Jaraknya cukup jauh, tetapi aku kira yang memimpin rombongan itu adalah Ki Tumenggung Jayanegara, kata Pamuksa yang sudah mengenal beberapa orang tumenggung di Keraton Mataram. 8 orang itu berjalan semakin jauh meninggalkan Keraton Mataram. Pangeran Tejaningrat berjalan di depan dengan kedua tangan terikat kain cinde berwarna merah. Di sebelahnya berjalan Tumenggung Jayanegara dan di belakangnya berjalan 6 orang prajurit yang mengawalnya. Matahari terus naik ke atas. Ketika matahari hampir mencapai puncak langit, mereka pun mulai memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Meskipun tidak selebat hutan di kaki Gunung Merapi. Hutan itulah yang bernama Hutan Larangan, yang dipergunakan untuk membuang Pangeran Tejaningrat yang dianggap bersalah oleh Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Panas matahari hanya mampu sedikit menerobos pepohonan yang lebat di hutan larangan, sehingga semua orang di dalam rombongan pun tidak merasakan panas matahari yang menyengat. Rombongan itu berjalan terus melalui jalan setapak di dalam hutan. Tanpa menyadari seseorang telah mengikuti perjalanan mereka dari jarak yang cukup jauh. Ternyata Ki Tumenggung Jayanegara membawa Pangeran Tejaningrat ke hutan larangan, kata Pamuksa yang mengikuti rombongan itu. Kita maju beberapa ratus langkah lagi, kata Tumenggung Jayanegara kepada para prajurit yang berada di belakangnya. Rombongan pun semakin dalam memasuki hutan larangan. Dan ketika mereka menjumpai sebuah tempat yang agak lega, maka mereka pun berhenti. Tumenggung Jayanegara lalu tangannya pun bergerak melepas kain cinde yang berwarna merah, pengikat tangan Pangeran Tejaningrat. Kain cinde ini akan saya lepas, Pangeran, kata Tumenggung Jayanegara. Setelah melepas kain cinde berwarna merah yang mengikat kedua tangan Pangeran Tejaningrat, maka Tumenggung Jayanegara berkata, Kanjeng Adipati Anom saat ini sedang menjalani hukuman. Pangeran tidak boleh keluar dari hutan larangan ini sebelum ada pengampunan dari Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Pangeran Tejaningrat hanya mendengarkan perkataan Tumenggung Jayanegara.
Pandangan matanya masih terbayang-bayang tubuh Roro Hoyi yang diangkat keluar ruangan oleh para prajurit. Pangeran harus mencari makan sendiri di hutan, karena kami tidak akan mengirim makanan ke sini, kata Tumenggung Jaya Negara. Nah Pangeran, tugas saya sudah selesai. Kami mohon pamit. Aku kembali ke kota raja, kata Tumenggung Jaya Negara. Dan setelah itu Ki Tumenggung bersama para prajurit segera meninggalkan Pangeran Tejaningrat yang masih berdiri tegak seperti Tugu Sinukarto. Pangeran Tejaningrat melihat para prajurit Mataram yang kembali ke kota raja semakin lama semakin menjauh, dan tak lama kemudian bayangan mereka hilang tertutup pepohonan yang lebat di dalam hutan. Hutan larangan kembali menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin yang menggoyang ranting dan daun-daun diselingi suara burung yang berada di atas pohon-pohon yang tinggi. Lalu pangeran pun sadar bahwa ia sendiri tanpa kawan di hutan larangan itu, hutan yang akan menjadi tempat tinggalnya tanpa batas waktu. Beberapa saat kemudian Pangeran Tejaningrat berjalan beberapa langkah, lalu sang pangeran duduk di sebuah akar pohon yang agak besar. Ternyata Yanda menghendaki kematian Roro Hoyi, dan kini telah tega membuangku di hutan larangan ini, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Bagaimana nasib Eyang Pangeran Pekik dan Ki Tumenggung Wiraraja setelah dibawa ke penjara, kata sang pangeran selanjutnya. Kasihan Eyang Pangeran Pekik dan Ki Tumenggung, mereka berdua dianggap bersalah karena menuruti permintaan aku, kata Pangeran Tejaningrat selanjutnya. Aku tidak bisa terus berdiam diri. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghentikan kekejaman Ayahanda, kata putra mahkota kerajaan Mataram itu. Tidak lama lagi, kalau kekuatanku sudah mampu mengimbangi kekuatan Ayahanda, tidak ada salahnya kalau aku akan gigi mongso menjadi Raja Mataram menggantikan Ayahanda, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Secepatnya aku harus menyusun kekuatan sebelum aku mati di hutan larangan ini, kata Kanjeng Adipati Anom. Tetapi saat kemudian Kanjeng Adipati Anom terkejut sekali. Tidak jauh dari tempatnya ketika duduk di atas akar pohon, terdengar suara ranting yang patah karena terinjak seorang yang sedang bergerak menuju ke tempatnya. Pangeran Tejaningrat bersiaga sepenuhnya. Kanjeng Adipati Anom segera berdiri, lalu sang pangeran merenggangkan kedua kakinya, jari tangannya mengepal, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Langkah kaki terdengar semakin dekat, dan tak lama keluarlah dari balik sebuah pohon sebuah wajah yang sangat dikenalnya. Kakang Pamuksa, kau berada di sini? Tanya Pangeran Tejaningrat. Ya Pangeran, saya mengikuti perjalanan rombongan sejak dari keraton tanpa diketahui oleh
Ki Temenggung Jayanegara, kata Pamungsa. Tetapi Pamungsa terkejut ketika mendengar sang pangeran berkata, "Ya, beginilah akhirnya Pamungsa, Rara Hoyi telah meninggal dunia." "Mas Rara telah meninggal dunia, Pangeran?" tanya Pamungsa. Lalu ia pun duduk di depan Pangeran Tejaningrat. "Ya, ayahanda menyuruhku membunuh Rara Hoyi," kata Pangeran Tejaningrat. "Pangeran menuruti perintah Kanjeng Sunan untuk membunuh Mas Rara?" tanya Pamungsa. "Ketika aku diperintah ayahanda untuk memegang keris pusaka, tiba-tiba Rara Hoyi menubruk keris di tanganku dan aku pun terlambat menarik tanganku sehingga lengannya tergores ujung keris pusaka Kiai Parungsari. Nyawa pun tak bisa diselamatkan dan tak lama kemudian Mas Rara meninggal dunia di pelukanku," kata Pangeran Tejaningrat sambil menundukkan kepalanya. Demikianlah Pangeran Tejaningrat sebagai putra mahkota kerajaan Mataram yang besar, kisah cintanya dengan Rara Hoyi, putri Sinengker milik ayahandanya Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat I atau Hamangkurat Agung yang perkasa, terpaksa berakhir dengan kematian Rara Hoyi. Kisah cinta yang berakhir tragis. Nantinya Pangeran Tejaningrat setelah menjadi raja akan bergelar Kanjeng Sunan Amangkurat II.